Ini menara BTN ini juga ini bangunan zaman Belanda, teman-teman. Ya, lo lihat tuh. Ini kalau MRT udah jadi, mantep lagi. Nah, Babe sih doa ya MRT itu nggak hanya sampai Lebak Bulus, semoga sampai sesuai rencana yang Babe baca beritanya tuh, sampai Jalan Puspiptek. Jadi oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Ya teman-teman, Babe sekarang berada di depan stasiun Tanah Abang ya. Bisa dilihat di depan ini Babe baru keluar, dan di kirinya halte Jaklingko Tanah Abang. Nah kalau naik angkot ini, yang naik angkot di sini, nah Babe ke arah Gojek online ya, entah itu Grab ataupun Gojek. Nah ini Babe akan jaki dari sini ke tempat kerja Babe ya. Seperti biasa ini Babe sembari olahraga ya, jalan kaki. Seperti yang Babe bahas di video sebelumnya, manfaat jalan kaki itu banyak ya teman-teman. Salah satunya untuk menguatkan otot kaki ya, terus mencegah penyakit jantung, untuk menghilangkan stres dan lain sebagainya. Nanti yang penasaran Babe akan sematkan link terkait manfaat jalan kaki ya di deskripsi video ini. Nah ini ojek daring nih. Ya, Babe akan jalan kaki dari sini ya. Rutenya dari stasiun Tanah Abang ke Jalan Gajah Mada. Jadi sebenarnya udah sering ya Babe jalan kaki di sekitar sini. Tapi yang ini khusus hari Jumat nih Babe agendakan untuk rutin jalan kaki ya. Walaupun biasanya Babe naik angkot atau kadang juga ojek. Nah Babe rutenya ya Jalan Jati Baru Raya, terus Jalan Abdul Muiz ya, terus Jalan Majapahit, terus baru nyampe di Jalan Gajah Mada. Cukup ramai ya teman-teman, ini pagi hari. Jadi di sini juga jalan di sini harus waspada ya, karena ya itu banyak lalu lalang kendaraan. Nah kayak gini cukup padat ya teman-teman. Ya kalau udah di trotoar Babe aman ya, ngerasa aman aja. Ya berapa sih jaraknya dari stasiun Tanah Abang sampai tempat Babe ya, Jalan Gajah Mada, Bapeten ya, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi Babe udah cek di Google Map itu jaraknya sekitar 3,1 km. Itu kalau rutenya ya yang Babe sebutkan di awal itu, lewat Jalan Jati Baru Raya, kemudian Jalan Abdul Muiz ya, Majapahit sampai Gajah Mada. Sebenarnya ada rute yang lain ya, tapi nanti next itu yang lainnya ya, nanti untuk hari lainnya aja. Misalnya aja lewat Cideng ya, atau mungkin lewat nanti Surya Pranoto ya, keluarnya di Harmoni. Nah untuk hari ini Babe lewat Jalan Abdul Muiz ya teman-teman. Ya biasalah olahraga ya pagi-pagi biar fresh. Sebenarnya Babe nanti juga penasaran yang Jalan Cideng ya, karena di situ Babe pengen ngeliat aja tapak tilas untuk bekas tempat penjara inlander ya di zaman Jepang, yang sekarang itu ramai banget, Cideng Barat, Cideng Timur. Oke, ini udah di Jalan Jati Baru Raya. Tadi Babe lewat area ojek ya. Sebenarnya lewat dari sana juga bisa tuh, yang tadi Jaklingko lurusannya di sana ke sini.
Babe lewat sini udah sama aja sih sebetulnya ya, sebenarnya sama aja, cuman tadi lewat jalur pintas aja. Ya, semangat pagi ya teman-teman, mumpung masih pagi ini Babe jalan kaki untuk kesehatan ya. Kalau prediksi di Google Map itu 41 menit. Babe start tadi jam berapa ya? Jam 8.20-an kali ya. Soalnya sekarang jam 8.21. Semoga lancar dan tidak ada kendala ya. Nah, kalau ke Jalan Cideng ke sana lurus. Tapi karena Babe mau jalan Abdul Muiz, dari sini lurus aja. Tempat duduknya ya. Lanjut jalan kaki. Biasanya kalau hari Jumat ya teman-teman, Babe tuh renang, atau kadang-kadang di tempat kerja itu ada senam ya. Tapi nggak tahu sekarang udah nggak ada lagi sejak COVID. Jadi Babe coba inisiatif ya untuk rutin olahraga ya. Ya paling mudah itu ya jalan kaki ya. Mudah, murah, praktis, bisa dilakukan sendiri juga ya. Ini menunggu merah ya teman-teman, ini lampu merah. Kita tunggu merah biar aman. Nah, ini udah merah ya. Oke. Oke, Babe buka masker nih biar seger. Ini taman, aduh sayang dicoret-coret ya. Taman Cideng ya, Jalan Cideng pinggir kali RW 2. Tamannya hijau ya, lumayan hijau, bersih juga. Petugas kebersihan juga udah siap, selalu siap. Oke, Babe lanjut ya. Ini Babe melintasi pasar Tasik kalau nggak salah. Ini pasar yang selalu rame. Nah, ini pasar Tasik nih. Teman-teman kalau yang mau ke pasar Tasik tinggal belok kiri. Tuh ya, pokoknya ada lapangan terus banyak boneka-boneka manekin itu. Itu pasar Tasik. Segar kalau udah jalan kaki nih. Oke, ini hati-hati ya kalau nyebrang di sini. Nah, yang penting udah di trotoar nih Babe. Masih di Jalan Jati Baru ya teman-teman. Nanti sampai Budi Kemuliaan udah mulai Abdul Muiz. Nanti di perempatan depan. Ini Babe nggak cut ya, pokoknya kalau nggak ada trouble dengan kamera, terus Babe rekam terus sampai lokasi akhir ya teman-teman. Oke, Babe ucapkan ya untuk teman-teman dimanapun berada, selamat beraktivitas. Ini untuk hari Jumat ya. Jadi semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Babe sendiri pagi-pagi jalan kaki ya sekitar 3,1 km ya. Dari stasiun Tanah Abang sampai Jalan Gajah Mada atau Bapeten. Ini kalau trotoarnya kayak gini ya sampai lokasi akhir, menarik ya teman-teman, nyaman aja gitu ya. Pokoknya semoga nggak ada yang naik motornya. Tapi di Jalan Abdul Muiz itu memang agak crowded ya. Nanti di situ banyak melewati kantor pemerintah ya, ada Kominfo, Perhubungan, MK, terus Kementerian Desa kalau nggak salah ya. Di video sebelumnya Babe udah pernah. Nanti melintasi juga arah jalan yang kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Ini Babe jalan ya, agak jalan cepat ya sebenarnya.
masih di Jalan Jati Baru Raya ya. Di depan udah perempatan Hotel Millennium. Sebelah kanannya yang sana itu Hotel Millennium. Oke, di video sebelumnya Babe kemarin bahas tentang itu ya, Hari Sungai Nasional yang diperingati setiap tanggal 27 Juli. Jadi pesan Babe sih, ayo kita jangan buang sampah sembarangan di sungai. Ya sebenarnya nggak harus di sungai ya, pokoknya di lingkungan kita jangan sembarangan deh, dimanapun ya. Kita jaga kebersihan. Untuk sampah-sampah organik bisa kita olah untuk membuat kompos. Banyak tutorial atau panduannya ya di internet, entah itu teks, ebook maupun video. Di zaman internet ini, yuk kita mulai berdaya berkarya. Ini di depan ini SMP Negeri 60 Jakarta. Ini di perempatannya ya udah ya. Ini Hotel Millenniumnya. Lanjut. Oke teman-teman, ini Babe sudah hampir mau masuk Jalan Abdul Muiz. Ini di belakang BI ya. Kalau nggak salah, Babe sih ngeliat mobil BI di sini nih. Koreksi ya kalau Babe salah teman-teman, terutama yang sering lewat sini. Oke, Babe masih terus menyusuri. Ini udah keringetan, alhamdulillah. Matahari juga udah cerah nih. Jadi benar-benar ideal banget untuk jalan pagi ya. Walaupun asap knalpot banyak ya kalau di Jakarta. Dan cukup mencengangkan ya. Jadi konon katanya di Jakarta udaranya tertinggi untuk apa ya? Ya terkontaminasi lah. Kotor, tapi ya semoga ke depan sih mulai bisa diturunkan ya. Paling enggak ya itu agak susah juga ya. Si Malakama gitu, banyak kendaraan. Ya banyakin pohon juga itu penting juga ya. Di depan itu halte Budi Kemuliaan. Sebenarnya kalau Babe jalan sekitar 3 km itu bagi Babe deket ya. Apalagi pagi hari udah seger banget. Nah, ini udah masuk Jalan Abdul Muiz ya teman-teman. Jalan Abdul Muiz. Mataharinya pas banget, ngadepin matahari. Nggak tahu gelap enggak ya. Moga aja sih terang ya teman-teman. Ini di trotoar juga lagi ada pembangunan ini ya. Pas ini pedestrian. Pekerjaan pembangunan peningkatan kualitas pencahayaan kota, penunjang pedestrian. Bendera merah putih sudah mulai banyak ya, termasuk umbul-umbul juga ya, karena menjelang hari kemerdekaan ya, 17 Agustus sebentar lagi. Oke, ini yang tadi Bapak bilang ya, lagi ada proyek pekerjaan, tapi nggak terlalu mengganggu banget lah, dan sudah ada peringatan, jadi kita juga awas. Masih lanjut terus jalannya teman-teman. Ini hati-hati di sini. Ini Jalan Tanah Abang 5 teman-teman. Dari sini juga bisa.
hati-hati, kita tunggu sampai sekiranya aman dan sepi ya, karena seringkali di sini tuh ya ngebut-ngebutan robot. Mungkin lagi buru-buru. Wow, lobang, hati-hati. Nih lihat tuh jalannya. Babe harus mepet. Wah, Babe bener-bener bersemangat nih jalan pagi, teman-teman. Oke, sembari jalan kaki kayaknya menarik kalau Babe bahas lagi ya. Ya, apa yang sekiranya Babe pernah tulis sebenarnya, karena Babe kan punya hobi nulis di blog ya. Nah, salah satunya menulis terkait ya opini singkat atau opini ringan untuk kehidupan sehari-hari lah, misalnya kayak persoalan sampah, terus ya bercocok tanam, atau tentang hobi-hobi Babe sehari-hari. Oke, sembari Babe bahas ya terkait apa ya, sebentar Babe coba mengingat kembali apa yang sudah Babe tulis. Maklum udah banyak teman-teman soalnya. Nah, ini pom bensin nih, udah hati-hati juga nih lewat sini. Nanti bentar lagi Kominfo ya, MK, terus perhubungan juga tapi sebelah kanan ya teman-teman. Ini Badan Pendapatan Daerah ya, DKI Jakarta. Nah, ini kantornya nih. Lanjut, Dinas Teknis Abdul Muiz ya. Rapi ya tamannya. Oke, Babe lanjutkan ya. Sebentar Babe sambil mengingat-ingat kira-kira apa yang mau dibahas. Ini berdasarkan tulisan ya teman-teman, tulisan yang udah pernah Babe tulis. Jadi kadang Babe juga spontan, kadang Babe juga mencoba ulas yang sudah Babe tulis ya. Sebentar. Oh iya, terkait mungkin kemerdekaan aja ya kali ya. Babe pernah menulis terkait kemerdekaan, dan itu Babe rutin tulis setiap Agustus ya. Jadi sembari jalan Babe juga punya tema yang harus Babe ulas ya. Oke, kemerdekaan. Kalau ngomongin masalah kemerdekaan ya, ini konteksnya kita secara pribadi dulu. Kemerdekaan ya, atau mungkin lebih ininya coba tanpa imbuhan ya, merdeka. Jadi merdeka itu mahal harganya ya, salah satunya merdeka berpikir. Ini yang perlu kita biasakan ya, berpikir kritis, berpikir bijak, apapun itu ya, merdeka berpikir. Nah, kemerdekaan ini selalu identik dengan pembangunan ya teman-teman. Kalau untuk dikaitkan dengan kemerdekaan Indonesia misalnya, selalu identik dengan pembangunan, terus pahlawan kita terdahulu yang sudah berjuang sampai bisa mengantarkan bangsa Indonesia seperti sekarang ini ya. Itu kan jasa-jasa pahlawan juga. Nah, kita sebagai generasi muda, atas hal tersebut ya, apa yang semestinya kita lakukan? Oleh karena itu Babe mempunyai pandangan ya, paradigma terkait kemerdekaan itu ya. Kalau dikaitkan dengan sejarah dari dulu hingga sekarang itu, maka merdeka itu ada 3 hal. Jadi menyangkut mindset, kemudian syukur, dan terakhir kebaikan. Oke, Babe akan bahas yang 3-tiganya ya. Terkait mindset, jadi banyak ya di kita, ini pengalaman pribadi Babe aja sebagai pendengar gitu ya, ada teman yang ngobrol.
sebenarnya apa makna merdeka bagi mereka pribadi misalnya. Katakanlah seperti itu ya teman-teman. Tentunya ada banyak pandangan ya dari teman-teman semua, karena manusia adalah orang yang diberikan akal, pikiran, jadi pastinya punya pandangan tersendiri. Nah, terkait mindset ini banyak juga ya, apakah kita sudah merdeka atau belum. Nah, ukurannya itu kadang-kadang kemerdekaan itu selalu dikaitkan dengan penghasilan secara ekonomi dah, katakanlah seperti itu. Dan itu tidak salah sih, menurut Babe nggak salah itu. Dan ukurannya itu ada juga yang mengukur dari cara dia hidup ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Babe tekankan di sini terkait pola pikir deh ya, mindset. Jadi kalau sudah ngomongin masalah kemerdekaan, kita tanamkan dulu di pola pikir kita atau di mindset kita. Sebenarnya merdeka itu apa? Nah, itu kan. Nggak tahu nih, bisa dipahami nggak ya buat teman-teman? Ya mungkin teman-teman mohon maaf ya kalau karena Babe juga spontan nih. Ada kalaupun pernah ditulis itu juga udah lama banget, jadi mungkin agak-agak lupa ingat lah. Agak lupa tapi ingat dikit. Tahu lah. Ya, jadi mindset ya. Jadi mindset seseorang itu dipengaruhi oleh pertama pengalaman, dan yang kedua pengalaman hidup ya maksudnya, dan yang kedua dengan apa yang dia baca, katakanlah pengetahuan deh. Jadi kalau mindset ideal itu biasanya tercerminkan dari seseorang yang dia suka baca atau tidak ya, pengetahuannya luas atau enggak, lalu dikombinasikan dengan pengalaman hidupnya. Nah, itu akan membentuk mindset yang ideal. Harusnya sih seperti itu ya. Kalau kita banyak baca, pengetahuan kita banyak, kita punya banyak cara pandang secara holistik ya, secara menyeluruh itu. Nah, kaitannya dengan kemerdekaan, mestinya kita juga melihat kemerdekaan itu secara holistik ya, tidak hanya secara ekonomi, tidak hanya ada banyak faktor lain lah, misalnya cara berpikir ya, dan lain sebagainya dah. Jadi mindset dulu ya teman-teman. Nah, lalu yang masuk ke poin 2 terkait syukur. Jadi kalau sudah dengan keadaan ini ya, keadaan yang sekarang ini, mestinya kita harus bersyukur dengan apa yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita harus menerima dengan lapang dada ya, dengan ridho dengan kondisi yang ada ini. Ya kan, teman-teman? Ada yang setuju nggak nih? Harusnya setuju ya. Apapun itu kita harus bersyukur gitu. Nah, dari syukur ini kita jangan hanya diam. Masuk ke poin ketiga, yaitu melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan. Sebentar teman-teman, Babe potong dulu. Ini udah di depan Kementerian Perhubungan ya. Ini Kementerian Perhubungan. Oke. Babe lanjutkan ya. Jadi melakukan kebaikan, melakukan sesuatu hal yang bermanfaat ya. Jadi saya teringat jadi Tuan Guru Bajang ya, dulu pernah waktu era pemilihan presiden ya. Tahunnya Babe lupa. Pokoknya yang Babe ingat gini. Fastabaikul khairat. Nah, koreksi ya kalau Babe ejaannya salah. Jadi berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Itu juga pernah disinggung oleh Agim ya, yang merujuk surat Al-Baqarah ya, ayat 148 ya. Kira-kira seperti ini terjemahannya ya. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kurung ya, dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gitu teman-teman ya.
Babe potong lagi, ini Mahkamah Konstitusi, terus ini apa, RRI ya. Lanjut ya, ini di depan udah belokan kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Di video sebelumnya Babe sudah publikasikan. Oke, ini bentar lagi berarti ya teman-teman. Udah Jalan Majapahit, baru Jalan Gajah Mada. Aduh, enak banget nih nasi Padang nih. Jalan Tanah Abang 1. Ntar habis jalan kaki sarapan jos nih Babe nih. Udah mumpung merah nih. Wah, hijau lagi. Nanggung banget. Oke, yang penting udah sampai trotoar. Ya, ini di video sebelumnya ya. Ini RRI, ini Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Pembangunan. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi teman-teman, sorry kepotong ya. Ya, jadi melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya, berkarya. Nah, poin pentingnya adalah kemerdekaan Republik Indonesia, ya, apapun itu, bagi setiap insan, ayo kita melakukan kebaikan. Ya, dasarnya itu jelas karena Allah Ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dan itu merupakan anugerah. Jadi mari teman-teman kita melakukan berkarya, ya, melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, kebaikan. Ya, Babe coba simpulkan dari pembahasan awal ya. Jadi kemerdekaan itu menyangkut 3 hal: mindset, syukur, dan kebaikan. Jadi kalau kita mindset kita udah bener nih, udah ideal, sesuai, ya. Jadi memandang segala sesuatu itu dengan holistik, dengan positif, ya. Maka kita bersyukur, ya. Bersyukur diberikan yang terbaik yang sekarang ini oleh Gusti Allah, ya. Dan lanjut dari rasa syukur itu kita melakukan kebaikan, beramal lah, ya, berkarya. Oke, udah masuk Jalan Majapahit ya teman-teman. Ini di Coffee, ya, cafe dan workspace nih. Ini area ngopi nih. Jadi gitu ya teman-teman, 3 hal. Jadi Babe ulangi sedikit lagi. Sorry, maksudnya biar soalnya keputus-putus ya. Merdeka itu terkait mindset, bersyukur, dan kebaikan. Ya itu menurut Babe sih. Teman-teman pasti punya pandangan tersendiri terkait kemerdekaan ya, atau kemerdekaan. Sebentar lagi hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, ya, tanggal 17 Agustus. Monggo teman-teman berkomentar, ya. Komentar apa sajalah terkait kemerdekaan. Ini udah jalan terusan Majapahit. Nah, dari sini bisa nih ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat, tempat renang juga. Bentar lagi harmoni ya teman-teman. Udah jam 8.45. Tadi berangkat jam 8.20. Nggak kerasa juga ya kalau Babe jalan kaki sambil ngobrol, mengulas tulisan Babe. Nah, ini udah Jalan Majapahit. Ini Jalan Majapahit. Di depan udah harmoni ya teman-teman. Lampu merah harmoni.
habis lampu merah Harmoni baru jalan Gajah Mada, Menara BTN. Ini sudah rekaman udah berapa menit nih. Nggak apa-apa lah ya, nanti untuk dokumentasi Babe juga lah. Nggak berasa loh, 3,1 kilo, dekat lah. Menurut teman-teman gimana? Dekat nggak tuh jalan segitu? Ini Babe lama-lama haus juga, tadi ngomong panjang lebar jadi haus. Nah biasanya ini angkot ini Babe naik 08 turunnya depan Pelni atau depan Lion Air atau di tempat Babe ya, Bapeten. Lumayan juga ini. Nah ini depan udah Harmoni ya teman-teman, lampu merah Harmoni. Ini Babe juga pakai kaos ya, jadi udah dipersiapkan ini. Di lampu merah Harmoni itu ada satu toko yang legend menurut Babe. Dia mesin jahit ya, Singer namanya. Sampai sekarang masih ada itu. Lokasinya strategis banget di pojokan lampu merah lagi. Waduh, ini blokade ini ya. Kalau ada demo-demo. Nah, ini namanya Singer. Mesin jahit. Ini legend ini teman-teman, Singer nih. Udah lama. Nih Singer nih. Legend. Mesin jahit Singer. Ya, nyampe juga di lampu merah Harmoni. Sini juga harus hati-hati kalau nyebrang. Nih di depan mumpung merah teman-teman. Salah satu tempat yang Babe kalau nyebrang agak gimana gitu. Karena banyak yang terlalu maju. Alhamdulillah udah sampai Jalan Gajah Mada, Menara BTN. Nyampe ini jam 8.49. Ini Menara BTN ini juga ini bangunan zaman Belanda teman-teman. Ya, lo lihat tuh. Ini kalau MRT udah jadi, mantep lagi. Nah, Babe sih doa ya MRT itu nggak hanya sampai Lebak Bulus. Semoga sampai sesuai rencana yang Babe baca beritanya tuh, sampai Jalan Puspiptek. Jadi beberapa stasiunnya itu mungkin yang akan menjadi titiknya itu UMJ ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terus UIN Ciputat, terus konon katanya Pamulang Barat juga, tapi letaknya nggak tahu ya kalau Pamulang Barat. Konon sih di Jalan Siliwangi. Ya moga aja kalau memang benar. Ya Babe bersyukur dekat dengan rumah. Bisa naik sepeda, naik MRT, turun depan kantor. Terus Jalan Puspiptek, terus sampai ini juga pusatnya di Pondok Cabe. Konon katanya seperti itu ya teman-teman. Babe juga baru baca-baca beritanya sih. Kalau memang benar ya bagus lah ya. Ini samping ini udah suara ini
pembangunan MRT. Alhamdulillah sampai Gajah Mada. Kalau rutin jalan kaki gini, habis selesai jalan tuh apa ya, badan kayak fresh gitu teman-teman. Itu yang Babe rasain sih. Apalagi berkeringat. Waduh. Ya, ayo Babe mengajak teman-teman semuanya untuk berjalan kaki. Ya, rutin lah. Idealnya sih 30 sampai 45 menit lah ya. Ya kayak Babe gini lah. Ya. Sembari menuju kantor ya jalan kaki juga. Toh demi kesehatan kita juga ya. Betul nggak teman-teman? Duta Merlin ya teman-teman, barangkali ada yang belum tahu, ini bangunannya udah dibongkar, udah hilang nih, nggak tahu mau dibangun apa lagi. Babe nggak tahu, belum tahu informasinya. Ini kan udah nggak ada gitu. Kemarin tuh udah banyak ekskavator ya. Apakah, nggak tahu juga tak ya, jangan berandai-andai deh. Itu pikiran liar Babe. Kompleks Duta Merlin nggak jadi, nggak usah diomongin. Wah, ini Harris Fair tuh nih, seger banget. Di depan sudah Lion Air dan juga tempat kantor Babe ya, Bapeten. Mungkin sebentar lagi Babe akan akhiri ya teman-teman. Babe akan beli sarapan juga nih. Alhamdulillah udah lumayan berkeringat banyak. Nanti Babe akan akhiri depan Lion Air aja ya, karena bersebelahan, udah deket kantor Babenya. Bener-bener nggak berasa ini. Nah ini Lion Air ya teman-teman. Salah satu tanaman pagarnya pucuk merah udah pernah Babe bahas. Lion Air. Kita tunggu ya, nyebrang sampai benar-benar aman. Ini Babe tuh di Lion Air ini terkesan dengan pucuk merahnya ini teman-teman, pagar hidupnya nih. Salah satu tanaman favorit Babe, pucuk merah. Kita tunggu ya, bener-bener sampai aman dulu nih. Di sini nggak ada lampu merah, jadi tunggu kalau ada jeda aja. Oke, Babe udah nyampe Lion Air ya teman-teman. Udah deket nih. Mungkin Babe akhiri ya. Sekali lagi Babe mengajak, ayo kita jalan kaki, kita biasakan jalan kaki ya, karena banyak manfaatnya. Untuk pembahasan tadi ya terkait kemerdekaan, monggo teman-teman berkomentar. Ini udah nyampe ya Babe, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bapetennya udah nyampe nih. Bapeten juga gedung tua.